Oke, gimana Bang Jon kabarnya? Baik banget Pak Haji, senang banget ketemu Pak Haji setelah sekian lama. Jadi Bang Jon itu yang terkenal adalah topinya. Coba kalau dibuka dulu. Kalau dibuka Pak Haji, Tapi dulu topinya gini ya. Yang topi khasnya, oh iya, jadi ini khasnya Bang Jon seperti ini. nah ya. Rokok dulu. Siap. Rokok dulu tuh. Kita kongres, kongkong nggak beres-beres, obrolan seputar perburungan. Begitu. Sekarang jadi apa? Jadi pengusaha lomba gimana Bang Jon? Ya sekarang masih produk masih jalan lah semau-maunya nih Pak Haji. Semau-maunya, semampu-mampunya gitu kan. Terus ya sekarang lagi fokus di IO lah. Di IO Ya lomba-lomba di wilayah Bogor lah, masih wilayah Bogor. pakai banner. Itu izinnya dengan Bang Boy. Itu Bang Boy kan sulit orang itu, kok bisa dikasih sama Bang Boy? Wah, itu ada rahasianya Pak. Rahasianya ya. Pokoknya kalau sama Bang Boy mas sering-sering nongol, cukup ngasih rokok 3 bungkus. Jadi dia gak rewel loh deh. Ini Bang Boy itu termasuk ya tokoh fenomenal, tokoh kontroversial, tapi dikangenin ya. Ya kita juga mandang harus objektif. Ketika memang itu brainstorm di masyarakat kicau mania, ya memang itulah. Nah, memang ketokohannya seorang Bang Boy ini yang nggak bisa dipungkiri, gitu kan. Nah, kayak Pak Haji, dibilang tokoh perburungan betul, tapi saya harus objektif bilang ketokohan Pak Haji sama Bang Boy di dunia perburungan masih Ya Bang Boy lah. Nah, Kalau saya kan bakul. nah Beda. tapi masalah produk nggak bisa diragukan, Pak Haji nomor 1. itu kita harus objektif. Jadi gini, kalau harus kita akui bahwa yang mendobrak perburungan bisa sesemarak ini ya salah satunya andil Bang Boy itu besar. Menurut Bang Jon gimana? Bisa karena kadang-kadang saya karena sering terakhir-terakhir ini sama Bang Boy, memang pola pikirnya out of the box Pak Haji. Kadang-kadang kita juga kaget, rusuh dah orangnya. Pola pikirnya tuh agak-agak rusuh gitu kan. Gini, itu yang pembatasan peserta 36 itu kan beda duluan. Saat ini yang orang ngikut termasuk saya atau Mas Serpes atau siapa itu kan yang awal mencetuskan kan BNR ya? BNR pertama kali itu G36 lah. G36 atau G25, umumnya dulu masih G36. Masih tiket 1 juta, 2 juta. Terus ada tiket 10 juta, 5 juta G25. Itu di Pasar Kemis Pak Haji. Iya, Bang Boy lah. Cuman kadang orang ikut tapi nyinyir, lucu ya. Nyari Ngikut konsepnya Bang Boy, tapi kadang-kadang nyinyir ke Bang Boy kan lucu kan? ya, nggak ada puasnya Pak Haji. Gak ada puasa ya. Sekarang sama nih, yang lucu lagi gini Pak Haji. Dulu sama kita nih, saya waktu bikin lomba di Ronggolawe, kita mau menghemat waktu biar nggak berlama-lama, kita pakai namanya BNR Line di lomba kita gitu kan, Ronggolawe. Tapi kan kita nggak malu mengakui. Ya memang itu bisa diterapkan. Karena gini, kalau saya kan karena yang mencetuskan itu Pak Boy BNR, ya harus kita apresiasi. Namanya ya tetap BNR lah ya. Kita kan kadang-kadang publik itu kan suka dengan kejujuran. Betul. Betul Pak Haji. Jadi kan yang lain juga sama, lucu, nyinyir sama BNR, tapi pas lomba pakai BNR lain, disebut lagi, ya kan, ayo semuanya di BNR lain gitu kan. Nah itulah keunikannya BNR. Jadi Bang Boy kontroversial, tapi harus kita akui beliau itu salah satu pencetus ikut punya andil besar meramaikan dunia perburungan dengan tiket-tiket mahal. Betul. Itu Pak Boy. Hmm. Bang, kalau tiket mahal ini orang akan jenuh gak kira-kira?
Karena di dunia perburungan ini udah cukup kompleks dan terus berkembang, peminatnya rame, yang punya duit banyak, yang mungkin yang eksklusif masih bisa dikejar dengan tiket mahal. Tapi kalau lapangannya permanen, posisi sekarang ini agak sulit. Yang tiket-tiket mahal itu pasti nanti tergerus kalau menurut saya. Apalagi setelah pembebasan atau bebasnya kita nggak pakai masker, lomba event-event reguler yang mewah-mewah itu udah bermunculan. Parahyangan Cup, Kapolda Cup, Bupati Cup, Wali Kota Cup, ya kan? Itu bisa tergerus tuh. Bisa tergerus. Yang lapangan permanen, karena orang lomba itu selain daripada pengen menang, dia juga pengen dapat momentum di lomba yang kalau dibilang kolosal. Oh iya. Nah, jadi Yang berjudul bertema lah. punya tema yang menarik, Bertema. Orang suka ke burung, ini para sultan lah kita, karena menggelontorkan ratusan juta miliaran, apalagi tiap minggu terkadang itu kan. Mereka orientasinya apa sih? Prestis atau memang udah untuk hobi, pengeluaran segitu udah biasa? Itu menurut Bang John gimana? Orang-orang yang terjun di perburungan ini, yang sultan lah gitu kan. ya kalau kita udah ngomongin sultan udah pasti prestisius Pak Haji. Yang dikejar prestisius. Yang dikejar prestisius. Sekarang logikanya begini. Lomba tiket 5 juta. Ya. Hadiah 40 juta. Beli burung 300 juta. Bawa kru 6 orang dari luar kota, nginep beberapa hari. Akomodasinya itu udah berapa ya? Untuk hadiah juga nggak nutup sebenarnya. Kalau menang nutup, kalau kalah Juara 2 juga nggak terlalu nutup. nggak nutup. Makanya Berarti mungkin orientasinya bukan hadiah, prestis gitu. prestis. Ada titik jenuh nggak mereka itu yang para yang sultan-sultan itu turun di perburungan? Kalau sultan-sultan saya yakin pasti nanti memiliki titik jenuh. Tapi yang bikin ini terus hidup, bakul. Ya, kalau saya harus bikin sensasi biar orang sultan itu yang dulu mundur harus datang lagi. Ya. Dulu kan fenomena siapa? Pak Sinroni, Ya. terus siapa itu yang Fitri. Itu kan pertempuran dua orang itu kan bisa menghidupkan perburuan dong. Betul. Karena transaksi jalan. Betul. Setelah mereka berdua agak sedikit mundur, perburuan juga transaksi kurang ya. Melempem lah dikit. Itu biarkan gini, saat ini kan gini, memang tiket-tiket mahal banyak, tapi transaksi jarang. Itu menurut Bang Jan gimana? Jadi biasanya transaksi kan terekspos. Karena udah terlalu banyak Pak Haji. Terlalu banyak sultan menurut saya. Ya, nggak ada yang dominan. Kalau ada yang dominan, pasti ada rival yang dominan. Nah, kayak langit ada langit, di atas langit ada Nah, langit lah gitu. Ketika dulu Fitri terus datang rival, misalnya kita anggap rival lah, perebutan juara BC atau SM gitu kan. Nah, sekarang nggak ada yang dominan, tapi sultannya kita anggap agak merata nih. Agak berat. Kalau banyak bukan sultan namanya jadinya. Ya juga ya. Sultan kan eksklusif sebenarnya. Ya. Dengan kan gini, dengan lomba mahal-mahal, ada yang di Malang, Master Prize yang tiket mahal, tapi dulu kan biasanya ini kita sebut apa ya itu Pak Simroni dan Fitri BKS biasanya panas kok. Mereka berdua nggak panas untuk turun gunung, kenapa kira-kira? Kalau turun gunung pertempuran rame tuh. Rame. Kenapa kira-kira? Ya kalau masalah di perburungannya mungkin ya saya bisa analisa agak jenuh. Tapi masalah lain entah pribadi saya nggak terlalu ngerti Pak Haji. Tapi ada sih. Kalau turun gunung malah semangat lagi. Ya pasti rame, tambah rame lagi. Jualan juga tambah rame. Iya. Ya kalau saya tambah senang bakul. Itu yang berharap. Terus ada selentingan juga sih katanya. Sinroni udah mulai beli burung. Wah ini Tapi lagi mantap ini kan gitu. bagi bakul produk dan bakul lomba kan peluang sih. Peluang banget.
Jadi gini sih Pak Haji, kalau sekarang terlalu prematur kita analisa Sultan ini saling bertarung gitu kan. Karena apa? Keterbukaan lomba itu baru sekarang. Kita hampir ketahan 2 tahun loh Pak Oh Haji. iya, pandemi ya kan. Jadi bebas. nggak terlalu bebas. Coba kita lihat setahun ke depan nih. Oh iya. Nah, lomba udah bermunculan lomba-lomba besar ya kan. Ini Muncul Sultan baru. Nah, iya. ada pertarungan nggak? Ya 2 tahun lumayan lah Pak Haji, melempem kita. Betul. Burung terkonsentrasi saat ini nyaris hanya di Murai Batu gitu. Kalau burung lain bisa nggak mengikuti prestisnya Murai Batu kira-kira? Belum bisa Pak Haji. Faktor apa itu? Dulu kan kaca harga mahal gitu kan. Ya. Jadi gini, Murai Batu dari dulu itu posisi pertama. Ya kan. Dulu orang main Murai Batu itu jarang-jarang Pak Haji. Di Lakberan aja itu jarang Murai Batu, ya kan. Dengan adanya trigger penangkaran dari APBN, dari BNR, dari yang lain, itu menambah populasi Murai Batu. Yang dulu di Lakberan nyari temennya buat gantang Murai Batu nggak ada. Sekarang itu tiap Lakberan lapangan di pojokan punya Murai Batu. Saat ini yang paling ramai malah nomor 1 Murai Batu ya. Masih Murai Batu. Murai Batu. Dulu kan Lakbet, Ijo, sekarang Murai udah sampai ke daerah-daerah tingkat Lakber ya. Tingkat Lakber. Dan ingat nggak, yang bikin Murai Batu Press itu ya kerjanya Bang Boy juga. Iyalah. Bang Boy itu ya. Iyalah. Catat Sobat Kongres, Bang Boy itu yang menaikkan Murai jadi nomor 1 karena dulunya itu kan Anis Merah. Anis Merah. Jadi ini kerjaannya Bang Boy. Jadi para penangkar juga harus berterima kasih juga ke Bang Boy. Kalau nggak di switch dari Anis Merah ke Murai Batu, ya karena Anis Merah kan sulit ditenang. Nah, iya. Sekarang populasi Murai Batu yang luar biasa, dan orang yang dulu mau main Murai Batu itu kelasnya mahal, sekarang kelas pinggiran pun main Murai Batu dan punya Murai Batu Dan punya. Nah, gampang mendapatkannya dan harganya udah mulai Terjangkau lah ya. Karena penangkaran udah masif. Ya. Ini kan dengan dulu kasus Lakbet mahal, yang ternak booming, banjir, harga anjlok, kasusnya akan terulang ke Murai nggak kira-kira Bang? Takut saya nih, kalau anjlok perburungan sepi, dapur nggak kebul nih Bang Boy gimana? Bang John gimana? Ya, enggak lah Pak Haji, enggak lah. Jadi faktornya gini, Lakbet itu anjlok. Kita millet masih tergantungan sama impor. Iya. Ya memang nggak bisa ditanam di Indonesia. Nah, harga Lakbet turun drastis, milletnya nggak bisa diatur turun, tapi malah naik. Ya penangkar jenuh. Mempengaruhi ya? Mempengaruhi sekali. Anjloknya Lakbet. Ya kalau dulu di IO sumber keuangan itu Lakbet Pak Haji, kelas Lakbet. Naik 10 kali. Ya kan? Nah kalau sekarang Murai. Nah, sekarang Murai kayak saya kalau bikin event tuh bisa 6 sesi dan semua keisi. Gitu. Semua keisi ya. Dan lebih menguntungkan sekarang di IO. Tiket bisa mahal. Nah, itu Sumber cuan dari IO lah ya. iya. Betul Pak Haji. Kalau Lakbet bukan ini, kalau sistem penilaian gimana? Kan Lakbet itu kan sistem stake. Stake itu kan nyaris matematika, Ya. bukan penilaian. Itu ada nggak di faktor penilaian, cara penilaiannya? Ada Pak Haji. Tapi yang pasti downtrendnya Lakbet ini karena ya itu tadi penangkar jenuh, karena harga burungnya nggak bagus di pasaran. Tapi penilaian pakai stick itu juga udah bagus, tapi permasalahannya hampir tiap IO itu berbeda sama Murai. Oh iya. Pada dasarnya Murai sama aja. penilaian IO sama aja. penilaian ocehan pada umumnya itu sama. Tapi kalau Lakbet, IO sini beda, IO sini, itu yang bikin nambah turun lagi. Kan sebagai bakul lomba, bakul produk, kita kan berharap Lakbet naik lagi. Kalau naik lagi, pemeriah lagi, kita kan jual nama lagi. Gimana kira-kira bisa nggak bangkit itu Lakbet?
Ya bisa, tapi sekarang udah mulai bergeser kayak burung-burung lain berdasarkan komunitas. Nah, tapi saya salut tadi yang cerita di mana, yang dari Indramayu Pak. Iya. Bisa sampai 120 gantangan, tapi dibagi berapa kali main Pak? Itu bisa dicoba tuh di Bogor. Udah pernah Pak Haji, waktu lagi rame-ramenya itu udah pernah kita coba. Misalnya tiket lakber 20.000, hadiah 500.000, dengan pesertanya nggak dibatasi, 3 kali main, itu luar biasa. Sekarang di Lombok masih ada kan di Bogor? Lakber masih rame nggak kalau buka itu? Lombok masih ada, tapi nggak sederes dulu lah. Nggak sudah dulu ya. Nah, kalau sekarang masih ada. Kedua, setelah Lakbernya kalau di Bogor apa? Cuca hijau. Saya itu ya. Jadi kalau istilahnya, kalau kayak saya di IO nih mau bikin lomba, nggak perlu ngundang tuh dua-duanya, bikin aja kelasnya. Bikin kelasnya, murai batu sama hijau itu pasti rame. Tapi kalau yang lain kita komunikasi dulu, lu mau dibikinin kelas nggak? Gitu. Komunitas ya, harus diundang. Iya, kayak Lokbet pun sekarang udah begitu Pak Haji. Pentet, ledekan, ya, konin. Justru yang mulai agak nanjak nih konin Pak Haji. Konin lumayan tuh, di mana-mana mulai tumbuh, ada terus gitu. Konin mulai tumbuh ya. Bang John, ini orang-orang yang beredar di perburungan kan gini, ada kalau di beredar perburungan kan dari berbagai profesi, ada yang pakul, kalau saya pakul, ada pekerja lomba, ada juri, ada pakul lomba, ada joki, terus ada apa, outsider ya, outsider pedagang, itu yang akan bertahan di perburungan ini kira-kira yang seperti apa menurut Bang John? Kalau menurut saya keseluruhan bertahan Pak Haji. Keseluruhan bertahan dari semua unsur lomba, juri, panitia, pedagang, ya sangkar udah pasti, burung pakai sangkar Pak Haji. Pakul saya. Bahkan udah jelas makhluk hidup harus dikasih makan. Nah, saya rasa keseluruhan masih bisa bertahan, tapi dengan banyaknya berkembang jenis-jenis lomba, tipe-tipe lomba, penjurian yang terus berkembang banyak gitu kan, ya nanti pinter-pinter lah untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap kicomania, kemana dia akan mau lomba gitu, kurang lebih lah. Negara-negara maju Ya. yang aturannya sudah bagus itu perburungan diatur, ada regulasinya. Di Amerika, di Malaysia itu nangkap burung, kalau bukan burung penangkaran itu pidana. Di Indonesia kan belum. Kira-kira ke depan negara akan bikin aturan, undang-undang, regulasi nggak kira-kira? Di Indonesia masih bebas. Saya punya keyakinan 100% Pak Haji. Ya nggak ragu lah lagi nih, 100% pasti diatur. Pasti diatur. Ya? Nah, karena apa? Nilai politisnya juga di dunia burung luar biasa. Ya kan? Sekarang kayak saya nih, bikin lomba tanggal 26 Juni itu barengan sama Rahyangan, Piala Wali Kota Bogor. Itu Pak Haji diagendakan dari Pemkot, bukan saya yang minta gitu kan. Nah, bisa nggak bikin lomba tanggal sekian, tempatnya di sini? Diminta malah. Diminta. Artinya apa? Pemerintah atau negara udah mulai hadir di dunia kita nih, dunia perburungan. Dunia burung itu mungkin orangnya yang berburu udah banyak lah ya. Nah, gitu. Itu dari sisi melihat, dari sisi orang sudah banyak. Maksudnya gini, burung yang boleh dipelihara, diperjualbelikan itu kalau di negara maju itu kan udah ada aturannya, itu hasil penangkaran. Nah, Indonesia ke depan akan seperti itu kan? Pasti Pak Haji. Itu pasti. Saya punya keyakinan. Karena memang ya kita di mana lagi utang kita, kan gitu. Sekarang ya beberapa kali juga Pak Haji juga udah
pernah ikut melepaskan liar burung, ya kan? 3 hari disenterin sama pemain Pak. Percuma lepas. Percuma, karena habitatnya yang nggak ada. Jadi negara harus paham. Nah, jangan kita dilarang nangkep, kita juga siap melepas beberapa ratus, Pak Haji juga pasti siap. Siap. Di mana habitatnya, kan gitu. Yang biar burung itu bisa hidup berkembang biak. Nah, jadi ya mau nggak mau, saya punya keyakinan lomba ke depan pasti hasil breeding. Gini, pada saat kemarin ada permen yang beberapa burung itu dimasukkan ke dalam jenis burung dilindungi, dalam hal ini murai, itu perburungan mati suri. Karena ikon dari peburungan ini kan murai batu. Ya, termasuk cuca hijau. Cak hijau masih murai batu lah. Kita katakanlah saat ini ikon dari perburungan burung itu adalah murai batu. Makanya pada saat ikonnya itu dimasukkan dalam jenis burung dilindungi itu kan hampir 4 bulan itu mati suri. Orang kan ketakutan. Iya. Disitulah semua orang berbenah, para penangkar terus bergabung. Kita kan bikin APBN. Betul. APBN ya terkumpul ada 15.000. Kenapa saya bikin APBN? Takutnya apa? Pemerintah bikin aturan, bikin regulasi bahwa burung yang diperjualbelikan itu hasil penangkaran. Kalau regulasi itu ada, kita udah siap. Ada benteng gitu loh. Ya, udah luar biasa itu Pak Haji. Iya, makanya saya juga merambah bukan hanya murai batu. Saya kan berkuar-kuar, ayo kacer. Belum banyak. Ada. Ya. Sudah ada, cuman tidak semasif Murai batu. Karena apa? Kacer itu menangkar kacer untuk menjual trotol, biaya produksi ekonomis itu sekitar 600-700 ribu, tapi hasil alam masih ada 150 ribu. Ya, Itu dilemanya. Ya. Tapi kalau seandainya hasil alam nggak ada, orang terpaksa akan ternak. mau nggak mau. Gitu. Nah. Tapi saat ini sudah lumayan. Tapi kira-kira kapan nih? Ada nggak aturannya? Yang pemerintah bikin burung dilindung yang diperjualbelikan hasil penangkaran nih? Takutnya cepat-cepat kita belum siap gitu. Ya, kayaknya negara Masih lama ya? Masih ngurusin negara masih ngurusin politik masih ini ya? yang nggak jelas. Biar kita juga nggak jelas, biarin aja Pak Haji, kita jalan aja dulu dah. Terserah pemerintah ya? Ya. Belum tentu 5 tahun lagi, belum tentu. Belum tentu ya? Sepertinya begitu. Tapi ada pesan dari teman breeding, ya karena saya dilihat deket di BNR, Bang tolonglah yang asli endemi murai batu Indonesia itu ekor hitam. Nah, kalau ekor putih itu dari Thailand, Vietnam itu banyak. Yang asli Indonesia itu ekor hitam, cobalah digiatkan. Hitam. Nah, justru ekor hitam Pak Haji yang benar-benar nggak ada di luar. Endemi. Nah, di luar. Tapi sulit. Masalahnya kalau penangkar itu kan sukanya silang-silang. Ya. Kalau sudah dipenangkan itu sudah liar, sudah hasil berapa masih ada sampai ada istilah F1, F2, F3. jadi gitu. untuk melahirkan varian yang bagus kan, kalau itu agak sulit. Emang kemurnian galur agak sulit sih di murai batu. Agak sulit. Dia sih ngasih saran, coba lah ini mungkin banyak juga kan yang punya murai batu ekor hitam. Dibuka lagi kelasnya kayak dulu, khusus gitu. Tapi emang komunitasnya sekarang agak lemah Pak Haji. Komunitas Tapi tetap karena penangkar itu kan nggak bisa diarahkan. Mereka kan saling menyilang untuk melahirkan varian baru itu. Jadi kalau untuk itu agak sulit. Iya. Bang John, ini saat ini organisasi banyak sekali. Ya. Yang bikin banyak sekali lah. Tapi independen juga banyak sekali. Ya. Independen banyak. Kadang lomba yang independen juga berhasil. Bagus banyak juga ya. Independen yang tidak tergabung dalam sebuah organisasi apapun. Ya. Pertanyaannya, lomba burung penjurian berarti organisasi tidak terlalu penting sebenarnya, karena pada saat bikin lomba juga nggak ada aturan ini organisasinya apa juga nggak terlalu penting sebenarnya. Ya. Penting nggak sebuah organisasi perburungan di organisasi perburungan di perburungan itu menurut Bang Jam? Kalau menurut saya penting Pak Haji. Jadi gini, trust, Percaya. ya sekarang
independen bikin tiket 500.000 aja belum tentu setahun sekali. Masterpiece, KMM, SMM bukan organisasi loh. Ya, dia bukan organisasi, malah lebih rapi. PT Pak Haji. PT. Ya beda. Organisasi dengan PT beda. Iya, maksud saya kalau kita bandingkan independen yang murni, kalau mereka saya anggap bukan independen Pak Haji. Bukan. Jadi nggak ke situ pengertian saya tentang independen gitu. Jadi organisasi ini penting jika dibandingkan sama independen yang sesuai kita lihat lah, bukan di situ gitu. Karena untuk tiket-tiket besar itu pasti dilihatnya organisasi, kepercayaan. Karena setelah kelebihan organisasi, setelah ada lomba, itu evaluasi terhadap juri-juri itu ada. Tapi kalau independen, nyomot sono nyomot sini, beres lomba bubar aja. Tanggung jawabannya sulit itu. Nah, beres lomba bubar aja udah gitu, kurang lebih tanggung jawabannya. Jadi sulit trust kicau mania ketika bikin lomba besar pakai nama independen atau tiket besar lah, bukan lomba besar. Karena sekarang terorganisir lah ya. Karena sekarang bukan lomba besar tapi tiketnya besar banyak kan gitu. Terorganisir belum tentu berbentuk organisasi. Ya. Terakhir Bang John. Ya. Perburungan semarak 5 tahun 10 tahun lagi masih nggak kira-kira? Dulu waktu saya jadi sekjen, saya gaungkan apa? Hobi kita ini abadi Pak Haji. Abadi ya. Karena apa? Kita udah masuk di era industri, bukan tentang produk aja. IO pun saya anggap industri. Dari dulu udah saya bilang IO ini industri. Kenyataan sekarang Pak Haji, IO tuh berbentuk PT, bayangin. Ya kan? Serius berarti pengelolaannya. Serius pengelolaannya. Ya kan, walaupun ya 5 tahun 10 tahun lagi masih oke lah ya. Wah, biar dapur saya masih kepul gitu. Ngebul banget insya Allah Pak Haji. Ngebul banget itu Pak. Abadi lah, kalau menurut saya abadi. Oke. Karena bahkan ini bisa jadi kekasan Indonesia. Di seluruh dunia ya Di seluruh dunia bisa jadi kekasan Indonesia. Makanya saya senang ketika bicara terhadap para politisi. Mereka juga pada kaget, kok ada ya. Nah, sampai ada isu mau dipertandingkan secara nasional. Tiap daerah, jadi perwakilan mirip PON. Sekedar informasi juga Pak Haji. Ya, saya juga lagi pengen membangun lapangan itu yang seperti stadion tanpa pagar. Ya namanya lapangan paling jarak berapa meter dari tiang gitu, tanpa pagar, dengan bangku berundak, terus pakai di atasnya udah langsung ini nonton. Ya pakai tribun pinggirnya. Iya, stadion ya. Ya bagus itu bagus. Itu konsep bagus itu. Itu lagi saya kerjain pelan-pelan Pak Haji. Jadi gantangan nanti penonton agak atas sedikit pakai tribun muter bagus. Itu lagi saya kerjain pelan-pelan dan saya tutup pakai, kalau orang lain yang di luar yang beli tiket itu bayar. Yang masuk cuma 2 orang, 1 burung 2 orang, sisanya bayar. Nggak usah mahal-mahal, 10.000 aja gitu kan. Semoga terlaksana dan nanti saya sponsorin. Amin. Ini baru keren. Oke, terima kasih Bang John. Ini obrolan kongres paling lama 29 menit. Biasanya hanya 15 menit. Wah, yang bener nih Pak Haji. Oh, ada waktunya. Oke, terima kasih Bang John. Semoga sehat selalu dan amin. IO-nya rame terus ya. Amin. Oke, demikian Sobat Kongres bincang-bincang dengan Bang John Beaver. Sampai jumpa.